Noah bertanya kepada Mai apa sebenarnya yang akan diambil di dalam berangkas gudang. Apabila itu bermanfaat, Noah pun akan bersedia membantu. Noah mengajak Sona dan Anaya melakukan pendakian membantu tujuan Mai. Saatnya mereka berangkat. Sesuai rencana, terlihat Mai sudah menunggu duluan. Sebelum berangkat, mereka menyiapkan bahan peledak sesuai dengan instruksi Mai. Mai punya tujuan untuk meledakkan batas bendungan sesuai dengan rencana suatu saat nanti. Setelah persiapan selesai, saatnya mereka berangkat. Mereka berangkat melalui tepi tebing pinggir pantai yang cukup terjal. Mereka berusaha untuk menemukan titik yang tepat untuk mulai pendakian. Akhirnya ditemukan titik yang tepat untuk mulai pendakian. Mereka mulai mendaki di tebing yang terjal. Terlihat Noah menggendong Mai. Mereka terus naik ke atas secara berhati-hati dan saling bantu-membantu. Untuk sampai ke atas, terlihat Noah kelelahan karena menggendong Mai dan tiba-tiba Noah terpeleset. Mai berusaha berpegangan. Noah menarik dan mengangkat kembali serta menggendong kembali Mai untuk melanjutkan pendakian. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai juga di atas. Mereka akan masuk ke berangkas gudang melalui pintu belakang. Noah, Sona, Anaya, dan Mai memasuki gudang berangkas melalui lubang ventilasi di pintu belakang. Mereka menyalakan api untuk penerangan. Mereka terus menelusuri ruang demi ruang untuk mencari sebuah alat yang dibutuhkan oleh Mai. Mai menemukan generator untuk menyalakan seluruh instalasi. Mereka terus mencari dan menuju ke ruang atas. Mai menemukan petunjuk ruangan di mana peralatan berada dan bergegas menuju ruang peralatan seorang diri. Dia terus mengecek satu demi satu peralatan yang ada di ruangan dan akhirnya menemukan kotak panel besar. Akhirnya peralatan yang dibutuhkan ditemukan berisi seluruh data kehidupan antara manusia dan kera yang berevolusi. Di ruangan lain, Noah, Sona, Anaya menemukan sebuah buku dan membukanya. Ternyata berisi gambar-gambar di mana kera dikurung oleh manusia. Sebelum dulu kera berevolusi, Noah terlihat berpikir dengan serius. Akhirnya Mai datang dan segera menuju ke pintu gerbang depan. Tibalah saatnya Mai membuka pintu gerbang berangkas gudang. Pintu berangkas gudang gerbang segera terbuka dengan mudah. Berulang kali Proximus Caesar membuka pintu gerbang berangkas ini dari luar dan selalu gagal. Saatnya yang dinanti telah tiba. Proximus Caesar sudah menunggu di depan gerbang. Gerbang pintu berangkas gudang sudah bisa terbuka. Proximus Caesar melihat dengan semangat. Noah ingin bertemu ibunya tapi dihalangi oleh Silva. Proximus Caesar puas melihat isi dan peralatan di dalam berangkas gudang dan menginterogasi Noah apa yang akan direncanakan yang kalian sembunyikan dengan Mai. Proximus Caesar merasa curiga akan rencana Mai selanjutnya. Kawanan klan elang datang untuk mendengar jawaban dari Noah. Noah di antara dua kubu antara klan elang dan rencana Mai. Akhirnya Sona disandra agar Noah mau menceritakan rencana Mai selanjutnya. Dalam waktu yang tepat, Mai akan meledakkan tanggul bendungan. Situasi semakin tegang. Noah semakin bingung karena di antara dua posisi. Proximus Caesar terus memaksa Noah. Akhirnya Noah pun marah. Proximus Caesar memerintahkan untuk membunuh Sona. Tiba-tiba terdengar tembakan. Ternyata Mai mengambil senjata dari berangkas gudang dan menembak pengawal Proximus Caesar, Lightning. Pada waktu yang tepat, Mai menembak pengawal Proximus Caesar, Lightning. Sona selamat, Noah memeluknya. Proximus Caesar sangat terkesima dengan senjata yang dipegang Mai. Itulah yang diinginkan Proximus Caesar, peralatan dan persenjataan perang yang ada di dalam gudang berangkas. Peninggalan bekas perang terdahulu antara peperangan manusia dengan kera waktu di zaman Ordo Kaisar. Noah tahu sebenarnya rencana Mai untuk memusnahkan persenjataan di dalam berangkas gudang agar tidak terjadi pertempuran antara manusia dan kera. Mai berlari dan segera meledakkan tanggul bendungan. Ledakan pun terjadi. Tanggul pembatas penahan air hancur dan jebol. Mereka sangat khawatir akan air yang segera meluap. Seluruh kawanan kera melihat dengan cemas air yang mulai meluap dan masuk ke dalam. Tanggul pembatas yang sudah hancur pun jebol tidak kuat menahan tekanan air. Proximus Caesar melihat dengan sangat kecewa. Para kawanan kera berhamburan kocar-kacir menyelamatkan diri dari terjangan air, termasuk sang pemimpin Proximus Caesar. Dia pun terlihat panik menyelamatkan diri dari terjangan air yang semakin deras. Air semakin deras masuk ke dalam berangkas gudang. Mai terpaksa harus melakukan semua ini. Mai melihat berangkas gudang yang sudah terendam air. Di dalam berangkas gudang terlihat Noah hanyut terbawa air dan berpegangan pada tiang. Terlihat Sona dan Anaya selamat. Noah melihat ibunya hanyut di bawah air yang begitu deras dan berusaha untuk menolongnya.
Akhirnya Noah bisa menggapai dan memegang tangan ibunya menarik sehingga selamat. Mereka terus berlari dan masuk ke dalam. Mereka terus berlari dan masuk jauh lebih ke dalam, terhindar dari terjangan air. Noah memerintahkan kepada kawanan klan elang lain agar naik ke atas karena air semakin masuk deras dan mulai membanjiri bagian bawah. Kawanan klan elang dengan semangat naik dan memanjat ke atas. Noah dengan penuh semangat membantu kawanan klan elang yang lain agar bisa selamat. Itulah jiwa kepemimpinan sejati Noah, seperti kaisar terdahulu. Kera bersama maka akan kuat. Tiba-tiba Silva datang dan menyerang Noah. Silva menyerang dan mengejar Noah. Gerakan Noah yang sangat lincah menghindar dari serangan Silva. Silva terus mengejar. Noah sangat gesit menghindar dari serangan Silva. Silva pun terus mengejar. Akhirnya mereka terjatuh. Pertarungan berlanjut di air yang deras. Noah menghindar dan masuk ke ruangan yang sempit. Noah sengaja untuk memancing Silva menuju ke ruangan yang sempit. Noah memang cerdas. Dia menggunakan strategi memancing Silva untuk menuju ke ruangan yang sempit. Silva terjepit di ruangan yang sempit. Tenaganya yang kuat bisa menerobos dan segera menyerang Noah kembali. Noah bersiap untuk meloncat karena ini memang jebakan dia untuk Silva. Noah keluar dengan selamat. Silva terjepit dan terjebak di bawah, tidak bisa keluar. Badannya yang besar tidak bisa keluar dari ruangan yang sempit. Akhirnya terendam dan terjepit. Silva pun tewas. Silva telah tewas. Noah memanjat ke atas untuk menuju keluar. Noah terlihat sangat lelah. Di luar kawanan klan elang sudah menunggu, melihat Noah dengan bangga. Inilah kawanan klan elang yang masih tersisa. Noah senang melihat ibunya masih selamat. Dia ingin menemuinya. Di saat Noah sedang ingin menemui ibunya, tiba-tiba Proximus datang dan menyerang Noah. Di Smackdown, Proximus Kaisar mendekati Noah dan menghajarnya secara bertubi-tubi. Seluruh kawanan kera klan elang takut terhadap Proximus Kaisar. Noah mencoba bangkit, tapi Proximus Kaisar mengangkat dan menarik serta melempar Noah kembali. Proximus Kaisar dengan beringas menghajar Noah. Terlihat Noah tidak berdaya, diseret dan dilempar kembali dengan keras. Guru Dar dan kawanan kera klan elang melihat dengan cemas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Proximus Kaisar meneriakkan apabila tidak mengikuti perintahnya, maka akan bernasib serupa seperti Noah. Dalam situasi yang tegang, terlihat di angkasa kawanan elang terbang. Terlihat Noah mencoba untuk bangkit. Guru Dar melihat dengan cemas. Noah meneriakkan suara semangat panggilan Eagle Clan. Seluruh kawanan kera klan elang juga bersemangat dan bersama meneriakkan panggilan Eagle Clan. Noah terlihat bangkit lagi, tangannya terangkat ke atas sambil meneriakkan teriakan semangat Eagle Clan. Eagle Sun dan kawanan elang lain menyerang dan menyambar Proximus Kaisar. Noah terus meneriakkan panggilan suara semangat Eagle Clan. Kawanan elang terus menyerang Proximus Kaisar. Kebengisannya dibuat tidak berdaya oleh kawanan serangan elang. Klan elang terus berteriak dengan semangat. Noah melepas Eagle Sun dan menyambar Proximus Kaisar. Kebengisan dan kejahatannya sirna sudah. Akhirnya Proximus Kaisar tewas. Seluruh klan elang menyaksikan tewasnya Proximus Kaisar. Eagle Sun kini sudah menyatu dan bersama dengan Noah. Mereka bersama kembali bersatu dan bersiap untuk pulang ke pemukiman klan elang. Di akhir film Kingdom of the Planet of the Apes, terlihat kawanan kera klan elang kembali ke pemukiman dan membangun rumahnya kembali. Terlihat Noah, Sona, dan Anaya sedang merapikan sarang elang. Mereka melihat Mai berdiri di kejauhan. Akhirnya Noah datang menghampiri. Mai ingin pergi melanjutkan perjalanannya kembali. Noah bertanya apakah kera dan manusia bisa bersama dan hidup berdampingan. Akhirnya Noah memberikan kalung simbol Ordo Kaisar kepada Mai sebagai sebuah pengingat. Mai segera pergi untuk melanjutkan tugas dan perjalanannya kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, Noah masih penuh tanda tanya. Apa sebenarnya tujuan Mai yang sesungguhnya? Akhirnya Noah refresh sejenak mengajak Sona untuk berkeliling menggunakan kuda bersama dengan Eagle Sun. Noah berjanji akan tetap mempersatukan kawanan kera klan elang seperti yang diucapkan kaisar terdahulu. Kera bersama maka akan kuat.